Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Syahwan Al-Wahab dengan NIM 60200116025, kelas B, kelas pemrograman web 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu function dan apa itu OOP pada kelas. Nah, langsung saja. Function pada PHP. Function atau fungsi dalam pemrograman adalah suatu blok perintah atau suatu proses instruksi yang dieksekusi ketika function atau fungsi itu dipanggil. Lebih sederhananya adalah suatu proses atau instruksi yang dibungkus pada satu perintah guna mempermudah penulisan kode program agar tidak menulisnya secara berulang-ulang. Manfaat dari function itu sendiri, yang pertama, agar dalam penulisan kode program kita tidak mengulang-ulang. Yang kedua, agar kode program menjadi terstruktur dan mudah dipahami. Yang ketiga, menguraikan tugas program yang rumit menjadi langkah-langkah yang sederhana. Selanjutnya, saya akan sedikit memaparkan tentang bagaimana pemanggilan fungsi itu sendiri. Yang pertama itu, seperti ini yang kita dapat lihat pada gambar pertama. Untuk pemanggilan fungsi itu sendiri, function, lalu nama fungsi yang ingin kita gunakan, lalu dalam kurung nilai 1, nilai 2, dalam kurung tutup kurung kurawal, return nilai 1 tambah nilai 2 titik koma tutup kurung kurawal. Nilai 1 dan nilai 2 itu parameter. Yang pertanyaannya kemudian, apa itu parameter? Dan apa penghubungnya dengan function? Parameter bisa dibilang adalah variabel yang digunakan inputan pada fungsi tersebut. Yang ini nilai 1 dan nilai 2. Ya, kemudian kita lihat contoh pemrogramannya. Di sini PHP membuat fungsi nama function perkalian. Function perkalian adalah nama fungsi itu sendiri, kemudian variabel A dan variabel B. Lalu variabel hasil sama dengan variabel A kali variabel B. Return itu hasil. Kemudian pemanggilan fungsinya kita panggil seperti ini. Hasil perkalian eko hasil. Nah, seperti dapat kita lihat, sekilas kode lebih banyak jika kita hanya memikirkan nilai kali 1 kali nilai 2. Tetapi apabila nilai 1 kali nilai 2 banyak dibutuhkan dalam penulisan kode program, apakah kita akan terus-menerus menulis nilai 1 kali nilai 2? Setiap kita membutuhkannya. Tentu saja itu tidak efisien. Blok kode dalam nama fungsi terdapat proses yang mau, yaitu kita fungsi perkalian, dan hanya perlu memberikan nilai sesuai perhitungan yang dibutuhkan saja. Tidak perlu menulis kode program secara berulang-ulang, padahal outputnya akan sama saja nanti, tergantung inputnya saja. Pada fungsi perkalian, kita simpan hasil variabel A dan variabel B ke dalam variabel hasil. Selanjutnya, nilai pada variabel hasil tersebut dikembalikan. Nah, inilah fungsi return pada function itu sendiri untuk mengembalikan nilai. Ketika kita memanggil fungsi perkalian dengan memberi argumen 3 dan 4, seperti pada baris 11 kita lihat ini, hasil perkalian antara variabel A dan B 3 kali 4, maka hasilnya yaitu 12 yang akan dikembalikan return ke fungsi yang selanjutnya disimpan pada variabel hasil. Lalu, apakah pemberian parameter pada function itu wajib? Tentu tidak.
Sebuah fungsi yang dapat dieksekusi dengan atau tanpa parameter. Itu semua tergantung kebutuhan dan proses apa yang ingin dijalankan. Misalkan kita hanya ingin mencetak nama yang sama pada program, dapat ditulis seperti contoh yang selanjutnya ini. PHP function tampilkan nama. Echo-nya nama saya malas ngoding, tutup kurawal, tampilkan nama. Nah, outputnya nama saya malas ngoding, seperti kita lihat pada gambar 3, seperti inilah. Tampilkan nama adalah pembuatan function. Nama saya malas ngoding itu isi function itu sendiri. Kemudian tampilkan nama itu adalah pemanggilan function. Untuk cara penulisan function PHP harus diawali dengan sintaks function yang menjelaskan bahwa yang kita buat adalah function itu sendiri. Dan nama fungsinya tidak boleh mengandung spasi. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal dan dengan tutup. Dan isi dari perintah pada function terdapat di dalam tanda kurung kurawal atau pembuka dan tutup kurung kurawal tutup. Cara pemanggilan fungsinya, kita hanya perlu memanggil nama fungsinya itu dan memberikan tanda buka dan tutup kurung seperti contoh ini, tampilkan nama. Ya, itu saja mungkin bagian fungsi yang dapat saya jelaskan sedikit. Ya, selanjutnya kita akan melangkah ke selanjutnya, yaitu OOP class. OOP biasa artinya adalah Object Oriented Programming, yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman berarah atau berorientasi objek. Sebuah metodologi dalam pemrograman yang menciptakan untuk memodelkan kasus-kasus nyata ke dalam sebuah objek yang lebih kompleks dan struktural. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar yang akan kita pakai nantinya adalah hasil cetakan dari kelas, yakni objek. Ya, seperti inilah contoh OP class. Kelas nama objek, variabelnya seperti property, function, metodenya, berlalu argumen, dan definisinya. Ya, kita lihat di sini sebagai contoh. Saya akan memaparkan sedikit bagaimana tentang penjelasan kelas mobil ini. Penjelasan kelas mobil. Kelas mobil maka akan tercipta di sini pada pertamanya kelas mobil. Kelas mobil akan tercipta sebuah objek mobil seperti kode ini. Penjelasan public warna. Setelah kelas mobil selanjutnya terdapat sebuah kode dengan nama public nama. Dasarnya public dan variabel warna adalah sesuatu yang berbeda. Public adalah sifat yang variabel atau tipe pada variabel yang akan kita gunakan, di mana variabel publik dapat diakses oleh kelas-kelas lain yang mungkin akan dibuat pada sebuah source code yang kompleks atau source code penulisan variabel objek. Sedangkan warna adalah sebuah variabel yang di dalam OOP disebut sebagai property. Seperti yang sebelumnya, pada ini ada warna, jumlah kursi dan jumlah roda, itu adalah semua bagian dari kelas itu sendiri. Penjelasan public function warna. Ini adalah bagian dari metode yang dijelaskan, di mana metode adalah sebuah perilaku atau fasilitas yang kita terapkan untuk sebuah properti atau langsung dieksekusi atau dipanggil, sama seperti fungsi pada umumnya. Sedangkan public adalah sebuah sifat atau tipe pada fungsi tersebut. Kemudian penjelasan dari public function warna this. Variabel this ini adalah sebuah keyword atau kata kunci yang sudah tersedia di PHP, sehingga kita tidak boleh menggunakan keyword tersebut untuk variabel yang kita buat.
Fungsi this ini digunakan sebagai penunjuk pada sebuah objek properti yang nantinya akan dapat diakses pada metode lain, sehingga sifatnya tidak hanya digunakan pada suatu metode yang mendeklarasikan properti. Sebagai contoh, pada source code kelas ini, this dapat dipanggil di metode tampilkan. Padahal variabel this tersebut di awalnya deklarasikan di 3 metode di atasnya. Variabel khusus ini dapat menampung data yang bisa digunakan pada metode lain dalam kelas tersebut. Seperti inilah kita dapat lihat contoh programnya. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sedikit paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.